Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Care for Life. Bersama saya Heni di acara podcast BSMI mengupas masalah kesehatan sosial dan kemanusiaan. Dan tentunya siang hari ini kita akan kedatangan narasumber dan kita akan bersama-sama untuk menyimak acara di siang hari ini. Dan tentunya buat Sobat BSMI semuanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng. Gimana kabar Sobat BSMI yang ada di rumah? Semoga sehat selalu dan dalam keadaan semangat dan dilimpahkan kenikmatan. Kita akan ngobrol santai ya Sobat BSMI. Dan sebelumnya klik like dulu, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan sudah hadir ini ya narasumber kita di siang hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan cah bagus ini. Wah, cah apa mas apa pak ini ya? Akang ya. Dengan Diajeng. Bukan ya? Iya, diperkenalkan dulu kepada Sobat BSMI yang ada di rumah. Oke teman-teman, perkenalkan dulu saya ya. Oke, namanya Sopo mas? Nama saya Helmi. Waduh, meh podo ambek aku ya mas? Hampir. Hampir ya? He sama he. Saya kerja di Klinik Rahmat Medika, bagian perawat. Terus apa lagi ya? Iya, sudah berapa lama nih bergabung dengan BSMI Kota Blitar? Iya. Saya kira-kira sekitar tahun 2014. Oke, sudah lama ya ternyata ya? Iya, sesepuh. Iya pantes ya. Panggil Poh berarti ya. Iya, siang hari ini nanti kita akan membahas tentang apa ini Mas Hilmi? Kelihatannya kita akan membahas untuk perawatan luka ya. Oke, ya. Kalau gini, rawat luka ini langsung terbersit di benak saya ini ya. Karena rawat luka ini kan kayaknya ada berbagai macam nih ya. Ya. Nah, ini kapan sih rawat luka itu sendiri bisa kita kerjakan nih sebagai orang umum, orang awam, atau harus dilakukan oleh tenaga kesehatan? Ketika luka itu seperti luka yang tipis atau masuk di grade 1 lah, itu masih bisa untuk perawatan sendiri. Oke. Prinsipnya kan jadi kebersih, bukan ke steril. Oke. Berarti kalau istilahnya luka ringan itu prinsipnya bersih ya, bukan steril ya. Bisa dirawat sendiri kok. Oke. Nah, contohnya yang bisa dirawat sendiri itu luka yang seperti apa? Untuk kayak apa ya? Yang paling sering kayak orang jatuh, yang nggak sampai kena aspal. Oke. Terus nggak sampai keluar serum yang terlalu banyak. Kayak babras itu ya Mas ya. Oke. Kadang kan ada yang sampai terlihat tebal sama putih, itu mungkin sampai harus dirawat sih. Oh, yang sampai apa ya, istilahnya kegores terlalu dalam gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita di rumah nih ya, ketika melihat istilahnya jatuh, mungkin anak kita jatuh kemudian ada luka babras. Nah, ini banyak sekali sih kadang-kadang tuh orang tua ya coba dikasih apa ya, kalau Jawa ngomongnya telutuh daun apa itu namanya, daun apa, pepaya. Nah, itu benar nggak sih sebenarnya? Kalau ke zaman sekarang ya, kita kan takutnya nanti malah ke arah infeksi. Justru lebih bagusnya malah dikasih air dulu aja yang mengalir. Oke, air biasa ya. Terus kasih desinfektan kayak betadine. Oke. Kalau memang agak terlalu dalam, kasih plester lah. Ditutup sama plester. Oke. Rasa di tracing gitu. Jadi sebenarnya enggak masalah ya kalau pakai air kran itu ya? Nggak apa-apa sih. Oke, nah ini berhubungan sama air kran. Biasanya nih kalau memang awam loh. Kalau beda lagi kan kalau sudah masuk ke fasilitas kesehatan beda. Iya, ini kalau di rumah ini ada juga loh yang biasanya ngasih tahu make minyak goreng. Ini gimana sih? Bener gak ya? Ada juga yang pakai minyak telur. Aduh, minyak apa? Kalau dulu sih, zaman dulu saya pernah dengar sih pakai minyak gas. Nah, gas, kadang solar juga. Nah, berarti harusnya nggak boleh ya pakai itu ya?
janganlah. Mending pakai air itu tadi ya. Oke. Soalnya kan kita itu kan sudah ada di zaman yang milenial apa ini. Sekarang kayaknya milenial kayaknya zaman jenengan dulu kayaknya. Kalau sekarang kayaknya sudah lebih naik lagi. Janganlah. Kita kan juga sekarang itu banyak tenaga kesehatan di dekat rumah, fasilitas kesehatan dekat di rumah. Kan lebih baiknya kan diperiksakan aja. Oke. Takut tingkat infeksinya nanti lebih menyebar. Takutnya juga ada pembawaan dari diabetes atau seperti iya, ya benar-benar. Nah ini karena saya bayangannya yang ada di rumah ya. Biasanya ini yang sering sekali saya lihat itu ketika luka misal kena minyak goreng atau kena api misalkan. Nah itu biasanya penanganan pertama dikasih odol itu Mas. Gimana itu? Ada odol, kadang apa juga? Bubuk kopi. Nah ini gimana ini sebenarnya? Apa kalau mau bau? Wah. Biasa kasih odol biar tambah kinclong gitu ya. Ya tambah bersih mungkin. Tambah bersih ya, oke. Tambah dingin. Tambah dingin ya. Sebenarnya berarti gimana itu? Itu kayaknya memang kalau bisa dihindari lah. Hindari ya. Iya. Kalau emang kena luka bakar contoh kayak kena knalpot, itu kan memang harus bersihkan lah pakai air mengalir atau pakai es batu yang ditempelkan biar dingin kondisinya, seperti itu juga bisa. Oh ya. Atau memang dibawa ke vaskes terdekat aja. Tapi jangan kasih lah kayak odol. Iya. Berarti tetap amannya air aja ya. Maksudnya selama di rumah istilahnya sebelum kita bergeser ke kalau mau cari air itu kan juga harus keluar. Iya, betul. Berarti paling enggak kita di rumah itu sedia betadine itu ya Mas ya? Betul. Minimal itu sama plester lah mungkin. Kalau memang sudah. Oke, nah itu ya yang sering di rumah nih, apalagi yang punya anak kecil. Nah di rumah yang punya anak kecil mungkin yang teledor, masalah pengawasan. Betul. Jadi paling enggak kita sediakan itu di rumah. Jadi sewaktu-waktu ada masalah, gampang nih ngambilnya. Nah itu yang biasa, yang bisa dilakukan di rumah nih ya. Iya. Nah kemudian kalau yang biasanya dikerjakan di harus tenaga kesehatan nih kayak jenengan ini merawat luka. Nah ini biasanya yang sering jenengan temui itu rawat luka yang gimana sih? Luka yang seperti apa? Kalau luka kebanyakan ada luka yang memang grade-nya bukan karena ada pembawaan, luka ada. Prinsipnya ya kembali lagi dilihat dari kondisi lukanya. Kalau itu ke steril atau prinsipnya bersih. Iya. Berarti diklasifikasikan dulu. Iya, dilihat dulu dari kondisi dari si pasien itu memang ada pembawaan sakit apa enggak, ada diabetes apa enggak. Yang memang rawan kan karena pembawaan diabetes. Iya. Agak lama ya kayaknya. Betul. Kan juga membutuhkan untuk minum antibiotik atau memang secara diet makanan kan juga bisa. Ngaruh juga ya ternyata. Oke. Jadi istilahnya nggak hanya asal rawat luka aja ya, ternyata komponennya banyak nih ya. Oke. Kembali lagi kan harus ke tenaga medis kalau memang ada kebutuhan yang masuk. Iya. Jadi itu tadi ya istilahnya ketika kita sudah membawa ke fasilitas kesehatan tentunya nanti akan dikerjakan oleh tenaga ahlinya ya istilahnya seperti itu. Jangan dianggap remeh lah. Nah betul sekali Kak. Seperti tadi yang jenengan sampaikan kayak punya pembawaan diabetes itu kan juga ngaruh sekali ya. Ngaruh sekali. Nah ini khususnya perawat nih ya. Dari segi perawat situ apakah ada kompetensi khusus nih kalau dia boleh rawat luka atau enggak? Itu ada kompetensi khusus atau harus melalui pelatihan dulu atau gimana nih? Biasanya yang sering terjadi itu memang ketika dulu waktu mungkin dikatakan praktek ya. Oh waktu kuliah ya, waktu kuliah. Itu kan memang hanya untuk dasar untuk lebih dalamnya kan memang ada pelatihan. Terus ada memang mengambil pengalaman dari mungkin kakak seniornya ya. Oke. Bisa. Jadi tidak asal nih istilahnya. Jadi mungkin dari kuliah sudah ada bekalnya, kemudian ketika terjun pengembangan lagi untuk masalah skillnya ya.
betul sekali. Berarti sebagai perawat nih, wah, berarti ada ya, berarti kayak perawat yang bersertifikasi kayak wound care gitu ada ya. Oke. Memang khusus untuk pelatihan seperti itu. Oke Sobat BSMI, ya luar biasa ya obrolan kita di siang hari ini tentang rawat merawat oleh perawat andalan. Andalan wara Mas iki. Andalan sendiri. Iya ya, dari tadi disampaikan masalah dari mulai luka yang ringan, lecet, kemudian sampai luka yang istilahnya yang berat ya, agak berat grade-nya ya, sudah dikupas tuntas dan semua itu ada ilmunya tentunya. Jadi rawat luka itu nggak bisa asal. Lebih baik paling nggak kalau emang awam ada orang yang diajak komunikasi lah, biar nggak sembarangan. Takutnya nanti kalau infeksi punya pembawaan penyakit tambah parah. Betul. Bahaya itu. Dan juga yang paling utama jangan percaya mitos dulu ya. Nah, karena sekarang zamannya ini sudah beda. Nah, betul. Habis itu sekarang itu kalau selain kalau sekarang mungkin percaya mitos nggak begitu ya. Cuman sekarang itu lebih ngandalkan ke gadget ya. Ada tanpa guru. Google. Nah, tolong caranya merawat luka ini sudah keluar ya. Itu mungkin bisa ya jadi referensi tapi bukan utama ya istilahnya. Ya. Oke Mas Hilmi, terima kasih banyak ya penjelasan informasinya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Oke Sobat BSMI, jangan lupa share episode ini biar makin banyak yang tercerahkan soal rawat luka. Dan pastinya tetap stay tune di YouTube BSMI Kota Blitar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Demikian perjumpaan kita dalam video podcast BSMI. Semoga kita dapat mendapat manfaatnya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast kami sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Jika ingin mendukung kegiatan kami untuk terus berkarya melalui program bakti sosial Khitan Ceria, dapat berdonasi dan link donasi ada di deskripsi di bawah ini ya Sobat. Berapapun dukunganmu akan sangat berarti bagi kami. Oke, kami undur diri. Saya Heni. Dan saya Hilmi. Sampai jumpa di acara podcast BSMI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.